Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, di sini kita bisa lihat bahwa untuk negara Indonesia ini ada beberapa fakultas. Ada fakultas ekonomi, ada fakultas kedokteran, ada fakultas teknik. Nah, fakultas ekonomi itu biaya pendidikan per tahun rata-rata itu 25 juta, sedangkan biaya hidup per tahun itu 36 juta atau 3 juta sebulan. Itu misalnya untuk buku-buku gitu ya, untuk misalnya mau kuliah di luar kota, untuk kos, untuk makan gitu. Itu standar hemat banget aja udah 3 juta sebulan. Jadi asumsi kalau anak kita mau kuliahnya di luar kota nih. Nah, ini sudah ada contoh, maksudnya tabel ya biaya hidup per tahun dan biaya pendidikan per tahun. Sehingga kalau kita jumlahkan, ini fakultas ekonomi, kedokteran, dan teknik, ini kan bervariasi ya, uang masuknya, biaya pendidikannya. Maka ini saya rata-rata untuk Indonesia itu 40 juta per tahun. Sedangkan kalau biaya hidup 3 juta per bulan atau 36 juta setahun. Nah, jadi kalau 40 juta dan 36 juta per tahun itu totalnya 76 juta per tahun. Gitu ya. Nah, kalau 4 tahun kita kuliah, berarti sebelum anak kita masuk kuliah, orang tua sebaiknya sudah menyiapkan dana senilai 304 juta rupiah. Gitu ya. Nah, ini begitu juga dengan negara-negara lain ya, ada Malaysia, ringgit Malaysia 29.000 dan biaya hidupnya 13.000. Untuk Singapura ada 15.000 Singapura dolar dan 18.000 Singapura dolar. Untuk Australia ada 20.000 Australia dolar per tahun dan biaya hidupnya 17.300 sampai dengan Amerika ya. Dengan total sampai selesai program studi sarjana S1 itu Indonesia 304 juta rata-rata, Malaysia itu 168.000 ringgit Malaysia, Singapura 132.000 dolar Singapura, dan Australia 149.200, pound sterling 98.000 dan US dollar Amerika 152.000 ya. Nanti Bapak Ibu teman-teman tinggal kurskan saja kalau pengen tahu nilai rupiahnya ya. Nah, nanti kita akan hitung-hitungan dengan pakai contohnya di Indonesia dulu ya supaya mudah. Oke. Nah, ini untuk tabelnya. Kemudian ada lagi tabel yang Maranatha ya. Saya tutup dulu yang ini. Nah, ini dia. Share dulu, saya share lagi. Untuk Maranatha, nah ini dia. Oke. Nah, ini yang terbaru ya. Kelihatan nggak? Coba saya perbesar. Ya, lebih jelas mungkin ya. Oke. Ya. Untuk Maranatha ini tabel biaya penerimaan mahasiswa baru akademik 2021-2022 ya. Di sini ada fakultas dan program studi, ada kedokteran, ada diploma, ada sarjana ya. Misalnya ambil contoh aja ekonomi misalnya ya. Karena saya background-nya ekonomi akuntansi itu biaya pembangunan 33 juta. Kemudian ada biaya per SKS itu Rp345.000. Sedangkan satu semester itu ada 20 SKS. Besaran potongan biaya pembangunan dan sebagainya, jadi total biaya masuk itu 42 juta sekian. Gitu ya. Ini kalau mau masuk Universitas Maranatha. Oke, saya stop share dulu. Sekarang kita akan masuk ke presentasi dulu ya. Presentasi untuk Education Fund. Oke. Nah, ini dia. Oke, Education Fund. Kita ambil rata-rata aja ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Uang masuk itu 30 juta. Kemudian ada uang semester. Satu semester itu 15 juta.
Kemudian kalau 1 tahun itu 2 semester, 15 juta dikali 2, kemudian dikali 1 tahun itu berarti kali 4. Sorry, satu program kuliah itu 4 tahun, berarti udah dikali 2 dikali 4, jadi totalnya 120 juta untuk uang semesteran. Ditambah uang masuk, jadi totalnya sekitar 150 juta. Ini asumsinya tahun ini, ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Nah, bagaimana kalau anaknya misalnya masih kecil? Ya, contohnya misalnya usia anaknya baru umur 3 gitu. Kalau tahun ini 150 juta, tahun 2020 umur 3 itu misalnya butuh 150 juta, berarti masuk kuliah usia 18 tahun alias 15 tahun kemudian itu jadi berapa gitu. Kan nggak mungkin ya nilainya sama 150 juta. Nah, hari ini kita akan menghitung dengan rumus yang sangat sederhana. Ini tulisannya aja yang sepertinya rumit gitu ya, padahal ini cukup sederhana kalau kita hitung. Nah, cara menghitungnya adalah dengan rumus future value, nilai masa depan, sama dengan present value, nilai masa sekarang, dikali 1 ditambah I, I-nya itu inflasi atau interest, pangkat N. N-nya ini berapa tahun kita akan menghitung. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena webinar kali ini kita banyak berhitung sendiri untuk anak kita masing-masing ya, atau mau keponakan atau mau siapapun juga, silakan siapkan kertas, bolpen dan kalkulatornya. Kita akan mulai berhitung. Oke. Udah ya. Nah, future value ya, udah ditulis rumusnya. Future value sama dengan present value. Present value adalah nilai hari ini. Jadi yang 150 juta itu namanya present value. Ya, yang akan kita hitung namanya future value. Dikali dalam kurung 1 ditambah. Nah, bagaimana dengan I, inflasi ya. Di tabel tadi itu ada inflasi. Inflasinya itu kalau untuk Indonesia itu rata-rata 10% untuk pendidikan. Jadi I-nya kita masukkan 0,1, 10%. Ya, 0,1, oke. Pangkat N. N-nya ini berapa tahun? Misalnya ya, kalau usia anaknya 3 tahun, untuk mencapai usia 18 tahun, berarti yang dihitung adalah 15 tahun kemudian. Nah, begitu juga dengan anak ibu kalau usianya 10 tahun nih. 18 tahun kemudian, usia 18 berarti 8 tahun kemudian. Jadi N-nya ini silahkan Bapak Ibu hitung, maksudnya sesuai dengan usia anak masing-masing. Ya. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh, kalau usia 3 tahun, itu 1 ditambah 0,1, tadi 10% ya, I-nya, inflasi, pangkat N. Kalau usia 3 tahun berarti N-nya itu 15 tahun. Karena 15 tahun kemudian, anaknya mencapai usia kuliah, yaitu 18 tahun. Nah, sampai sini dulu jelas ya Bapak Ibu sekalian. Kalau gitu kita sederhanakan yang di dalam kurung, 1 plus 0,1 menjadi 1,1. 1,1 pangkat berapa? Nah, Bapak Ibu punya pangkat masing-masing ya. Nah, pangkat yang saya ini pangkat 15. Nah, di sini kelihatan. Future value sama dengan present value dikali 1 plus I pangkat N ya. Kalau saya di sini saya kasih pangkat 15 karena asumsi anaknya usia 3 tahun. Nah, present value-nya ini saya tulis 150 juta. Ya, nilai masa sekarangnya itu 150 juta dikali 1,1 pangkat 15. Ya, seperti ini. Jelas ya? Oke, kita hitung. Nah, pertama-tama kita hitungnya pakai kalkulator biasa untuk pangkat. Bapak Ibu silahkan boleh di chat ya. Saya akan kasih pertanyaan. Kalau 2 pangkat 2 berapa? Silakan di chat. 4. Betul. 2 pangkat 3. Takutnya udah lupa nih pelajaran matematika SD.
2 pangkat 3? Ya, 8, betul ya. Ya, 4 kali 2, 8. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya? 16. 16, betul. Nah, kenapa saya tanya 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4? Supaya Bapak Ibu bisa cek dulu kalkulatornya, ini kalkulatornya benar nggak gitu ya. Nah, jadi caranya adalah, nah, saya pakai handphone aja. Supaya sama seperti Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke kalkulator. Oke. Kalkulator ya. 2 pangkat 2 itu caranya adalah 2 ya, kalkulator Bapak Ibu langsung dicoba. Kemudian kali sama dengan. Ini untuk kalkulator biasa ya. Jadi pakai kalkulator apapun bisa. Kita tekan kalinya 2 kali. Kali sama dengan. Nah, ini udah pangkat 2. Ya, pangkat berarti sama dengan 4 ya. Tadi jawabannya betul. Kemudian kalau pangkat 3 sama dengan lagi. Sama dengan lagi. Nah, jadi 8. Betul ya kalkulator Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kemudian sama dengan lagi nih. Nah, jadi 16. Nah, sekarang berarti kalau kita udah bisa hitung 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, kita bisa hitung 1,1 pangkat berapapun yang Bapak Ibu ingin hitung. Ya. Misalnya, kalau 1,1 pangkat 15 berarti, ya Bapak Ibu bisa lihat kalkulator saya, 1,1, oke. Kemudian kali sama dengan, ini udah pangkat 2. Kemudian sama dengan lagi, ya pangkat 3. Pangkat 4 sama dengan lagi pangkat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, jadi keluarlah hasilnya berapapun itu. Bapak Ibu catat di kertas. Kalau saya 4,17 karena 1,1 pangkat 15. Ya. Kemudian 150 juta dikali dengan angka yang barusan Bapak Ibu hitung. Ya, kita kalikan 150 juta sama dengan ya 626 juta 587.000 sekian. Ya. Jadi Bapak Ibu sekarang udah bisa ini ya. Bisa menghitung sendiri dengan kalkulator biasa pangkat 2, pangkat 3, pangkat berapapun juga. Nah, jadi sekarang kalau uang hari ini 150 juta berarti 15 tahun kemudian jadi 626 juta. Nah, pada saat itu anak kita harus masuk kuliah dan kita harus menyiapkan dananya nih. Nah, pilihannya apakah Bapak Ibu ingin menyiapkannya langsung pada saat anak kita umur 18 ada dana 626 juta atau dari sekarang 15 tahun sebelumnya kita persiapkan dulu, kita nabung setahun demi setahun. Gitu, ya. Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya, ibarat kita naik sepeda. Gitu. Kalau kita sudah punya tujuan yang pasti ya, anak kita pasti nggak nih kuliah masuk sarjana? Kalau pasti itu tuh berarti angka yang pasti ya harus kita siapkan. Asumsi inflasi 10%, itu sangat akurat kalau inflasinya betul-betul 10% ya. Kecuali kalau lebih, berarti dananya bisa lebih. Oke. Nah, jadi kalau goalnya itu 626 juta, berarti kalau sekarang usia 3 tahun anak kita, nah ibarat kalau sekarang lagi musim naik sepeda ya, itu dari sekarang sampai 15 tahun kemudian, landasannya itu landai. Kalau naik sepeda itu. Ya, jadi nggak terlalu berat. Nah, sedangkan kalau kita mempersiapkannya mungkin di usia anak 10 tahun, nah itu udah beda lagi. Landasannya udah lebih terjal, lebih curam. Gitu kan. Beda lagi kalau anak kita udah usia 15 tahun. 3 tahun lagi nih masuk kuliah.
Waduh, itu berat sekali kalau ibarat naik sepeda ya. Sangat terjal gitu. Jadi jumlah uang yang disiapkan sangat besar pasti pada saat itu dibanding kalau sekarang. Nah, ini oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang sudah bisa menyiapkan bagaimana caranya supaya pada saat usia anak kita 18 tahun sudah ada dana sekian. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh di chat kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, sekarang tinggal berpikir kita mau menyiapkan dana pendidikan ini di mana, gitu. Apakah di bank, ya? Apakah di investasi? Investasi apa? Seperti apa, gitu, ya? Nah, mungkin saya ingin bercerita sedikit ya bahwa yang namanya anak-anak itu sangat tergantung dengan terhadap orang tuanya, ya seperti ini. Ibarat kita naik tangga, gitu ya. Kita membawa anak kita naik anak tangga, ya setinggi 18 anak tangga. Nah, kalau kita naik dan naik, tiba-tiba misalnya di tangga kelima kita jatuh pingsan, bagaimana dengan anak kita? Apakah anak kita bisa naik sendirian ke lantai 18? Nah, mungkin itu bedanya kalau kita menyimpan di bank ya dengan di tempat-tempat seperti Prudential. Itu karena kalau di Prudential pada saat sang orang tua jatuh pingsan ya, dalam hal ini misalnya sakit kritis ya, bahkan meninggal, maka ibarat nah kita membawa anak kita di dalam sebuah lift, bukan lagi anak tangga. Jadi, pada saat kita membawa anak kita di dalam sebuah lift, kita jatuh pingsan pun di dalam lift, karena kita sudah tekan tombol 18 ya, lift itu sampai kan ke lantai 18. Nah, itulah bedanya kalau kita berinvestasi di yang disebut pooling generasi baru. Ya. Kebetulan untuk bulan ini ada promo cashback 1 bulan premi ya Bapak Ibu kalau yang mau menabung itu kesempatan baik gitu ya. Nah untuk berapa besar nabungnya Bapak Ibu tinggal bisa tanya ke financial planner yang mengundang Bapak Ibu hari ini hadir untuk dibuatkan sebuah simulasi. Di usia 18 tahun anak saya berarti harus tercapai dana sekian gitu. Berarti saya mesti menyimpan berapa per bulan atau per tahun gitu ya. Nah, kenapa sih kalau menyimpan di Prudential ibarat kita naik lift? Karena di polis Prudential ada fasilitas yang disebut parent payer. Parent payer ini adalah bila mana orang tua sakit kritis bahkan meninggal, maka tabungan sang anak, investasi yang kita siapkan untuk anak setiap bulan dilanjutkan oleh Prudential sampai usia anak kita 18 tahun. Jadi ibarat nggak ada orang tua pun, anak kita tetap dapat beasiswa untuk masuk sarjana. Gitu ya, itulah kelebihannya. Gitu. Nah, ini ibarat naik lift. Kalau dana pendidikan, gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Di chat mungkin. Oke. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya akan kasih lihat financial planner Bapak Ibu sebetulnya punya satu tabel yang sangat-sangat detail, gitu ya, untuk menghitung berapa dana yang dibutuhkan pada saat anak masuk kuliah. Nah, saya kasih lihat ya. Ini tabelnya seperti ini. Oke. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di tabel ini kita misalnya namanya Rai. Sini bisa ketik ya. Opsi.
Raihan misalnya. Raihan ya. Kemudian usianya, tadi usia 3 tahun. Tadi saya kasih contoh. Berarti 15 tahun lagi jumlah tahun yang dibutuhkan untuk mempersiapkan biaya kuliah. Nah, ini jumlah tahun yang dibutuhkan anak untuk, ini 18 jumlah tahun yang dibutuhkan. Jumlah tahun yang, ini. Kalau 3 ke 18 kan 15 tahun kemudian. Nah, sedangkan jumlah tahun yang diperlukan anak untuk menyelesaikan pendidikan, ini maksudnya program sarjana asumsi 4 tahun. Ya, 4 tahun selesai. Nah, kalau biaya pendidikannya, barusan kita ambil contoh 150 juta ya. 150 juta. Oke. Nah, maka total biaya pendidikan di universitas per tahun saat ini, sorry. Tadi 30 itu 150 juta untuk 4 tahun ya. Sedangkan di tabel, sebentar ini saya pakai tabel yang stop share dulu ya. Saya kasih lihat tabel yang akan kita gunakan. Soalnya ini per tahun. Kita pakai tabel yang per tahun, ada per tahunnya ya. Nah ini. Ya. Ya, di sini ada 40 juta dan 36 juta biaya hidup. Berarti kalau, ini inflasi yang tadi ya. Kalau Indonesia 10% per tahun, kita lihat Malaysia itu inflasi hanya 5%. Sedangkan kalau Singapura dan negara-negara lainnya itu negara-negara maju biasa inflasinya sangat-sangat rendah, tapi juga 3%. Gitu. Jadi setiap tahun tetap naik gitu ya. Nah, jadi kalau di Indonesia kita asumsi 76 juta kan biaya pendidikan per tahun dan biaya hidup. Nah, 76 juta ini kita masukkan ke tabel yang tadi. Nanti dikali 4 sama dengan 304. Ya, kita coba ya. 76 juta kita masukkan. Oke. Nah, ini. Ya. Nah, jadi tadi 76 juta, 40 tambah 36. Ya. Jadi langsung dikali 4. Di sini udah ada rumusnya, yaitu 304 juta. Nah, perkiraan persen kenaikan biaya universitas per tahun. Nah, ini inflasi. Kita masukkan 10%. Nah, sehingga dana yang dibutuhkan itu 1,2 miliar. Ya, 15 tahun kemudian, asumsi per tahun 76 juta untuk tahun ini. Nah, di tabel ini sebetulnya sangat lengkap kalau Bapak Ibu teman-teman sudah mempersiapkan mungkin dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Berapa besar tabungan yang sudah disiapkan nih? Di sini ada tabungan, misalnya ada deposito. Misalnya sekarang saya punya deposito 200 juta. Nah, kalau 200 juta tahun ini nanti juga kan akan berkembang ya. Asumsi tingkat pengembalian depositonya itu misalnya tingkat deposito anggap saja 6% ya. Nah, jadi 200 juta deposito sekarang misalnya di 15 tahun kemudian asumsi 6% per tahun itu akan terkumpul 479 juta yang bisa mengurangi kebutuhan dana pendidikan. Nah, sedangkan kalau yang selama ini Bapak Ibu sudah menyisihkan setiap bulan untuk dana pendidikan anak. Contoh ya, sudah menyisihkan 1 juta sebulan. Nah, ini per bulan soalnya. Nah, tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi tersebut. Misalnya di bank-bank tertentu ada tabungan pendidikan dengan tingkat pengembalian 4%. Nah, berarti kalau setiap bulan menyisihkan 1 juta dan tingkat pengembaliannya itu 4% per tahun, maka 15 tahun kemudian terkumpullah 246 juta. Sehingga deposito yang 479 ditambah 246 juta, total tabungan yang sudah disiapkan menjadi 726 juta. Nah, ini mengurangi kebutuhan dana pendidikan yang 1,2 M. Ya, lumayan ya daripada belum menyiapkan sama sekali. Yang belum nggak apa-apa, belum terlambat. Sekarang yang penting kita udah tahu dulu nilainya berapa, kita bisa siapkan dari sekarang. Nah, sedangkan pada saat kebutuhan dana pendidikan di sini 1,2
dan sudah terkumpul 726, maka selisihnya yang kekurangan 543 juta. Nah, 543 juta ini bagaimana cara menyiapkannya? Nah, ini kita bisa pakai 3 cara sebetulnya. Bisa langsung deposito sekarang, gitu ya, atau mau cicilan per tahun, atau mau cicilan per bulan, gitu. Nah, di sini ada asumsi tingkat pengembalian. Misalnya, kalau gitu, misalnya saya mau deposito lagi sekarang, gitu kan. Nah, dengan tingkat pengembalian asumsi 6%. Berarti saya mesti deposito berapa nih? Nah, Bapak Ibu udah kelihatan di sini uangnya berarti harus menyiapkan 226 juta tahun ini. Baru nanti kekurangannya bisa terpenuhi gitu. Tapi kalau misalnya mau dari sekarang dicicil per tahun, asumsi berarti kalau per tahun itu misalnya aja anggap 1 juta sebulan ya, berarti 12 juta setahun. 12 juta setahun, sorry, ini tingkat pengembalian asumsi. Misalnya anggap saja 6% juga. Nah, kalau mau per tahun berarti jadi 22 juta sekian per tahun dicicil gitu ya. Kalau mau per bulan, nah per bulan kira-kira 1,8 juta per bulan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nanti minta ke financial planner yang mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dibuatkan simulasi anaknya nanti butuh berapa dan tabungan yang sekarang sudah ada berapa, kekurangannya berapa dan bagaimana cara memenuhi kekurangannya itu, ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum punya untuk fasilitas parent payer yang seperti tadi ibarat lift, juga bisa minta dibuatkan oleh financial planner Bapak Ibu sekalian. Ya. Sampai sini cukup jelas mungkin simulasinya? Ya, kalau cukup jelas, saya ingin kasih tahu bagaimana caranya kalau anaknya mau kuliah di luar negeri, gitu ya. Kalau mau kuliah di luar negeri, caranya sebetulnya sama, Bapak Ibu sekalian, ya, yaitu future value sama dengan present value dikali 1 plus I pangkat N, ya. Rumus yang tadi sama persis, yang tadi barusan kita hitung sama-sama, ya, dengan N-nya masing-masing sesuai dengan usia anak Bapak Ibu, ya. Bedanya adalah present value-nya untuk Malaysia, saya kasih contoh ya, sebentar supaya jelas. Stop share dulu. Oke, untuk misalnya kita ambil contoh negara Malaysia dulu ya. Negara Malaysia. Nah, di sini kita lihat bahwa negara Malaysia ini 29.000 ditambah 13.000 ringgit Malaysia, 42.000 ya per tahun. Nah, berarti present value-nya adalah ini 42.000 dikali 4 tahun, yaitu 168.000. Nah, 168.000 adalah present value-nya. Gitu. Ya. Pakai ringgit Malaysia nggak apa-apa. Jadi kita hitung dulu pakai ringgit Malaysia, nanti setelahnya baru kita kurskan. Gitu ya. Saya ambil kasih contoh. Untuk Malaysia, ini ya, 168.000 itu present value dikali 1 ditambah I. Nah, untuk Malaysia inflasinya asumsi 5%. Berarti 0,05. Pangkat N. N-nya misalnya tadi sama ya, anaknya baru umur 3, berarti ke 18, usia 18, 15 tahun kemudian. Nah, rumusnya tuh seperti ini. Gitu. Ya. Future value sama dengan present value 168.000 ringgit Malaysia dikali 1 plus 5% inflasinya di Malaysia pangkat N. N-nya silahkan. Saya tulis asumsi 15 tahun lagi. Nah, kita hitung ya. Jadi ada berapa future value-nya? Seperti itu. Nanti kalau udah ketemu future value-nya dikali kurs dengan ringgit Malaysia. Ya, ini saya udah cari data dulu. Untuk ringgit Malaysia itu 1 ringgit Malaysia sekarang adalah bentar. Ya, 3.534 ringgit Malaysia. Ya, nanti jadi ringgit Malaysia itu dikalikan 3.534. Jadi berapa rupiah nih? Gitu. Nah, silakan kalau Ibu mau investasinya dari
pokoknya udah ketemu ya dalam bentuk rupiah, investasinya misalnya dalam rupiah silahkan gitu. Atau misalnya ibu menemukan investasi yang bisa dalam ringgit Malaysia, dari sekarang pun boleh juga langsung beli ringgit Malaysia, misalnya seperti itu, gitu ya setiap bulan. Oke, ini tabungan pendidikan. Ya, sebelum masuk ke pensiun, karena hari ini memang rencananya kita hanya 60 menit saja membahas pendidikan dan pensiun. Jadi untuk detailnya Bapak Ibu bisa nanti kontak dengan financial planner yang mengundang Bapak Ibu sekalian hari ini ya. Oke. Sampai sini dulu pendidikan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pensiun. Oke. Nah, yang pensiun ini buat yang masih single gitu ya, buat yang mungkin anaknya udah besar-besar, ini tetap kita bisa pakai untuk menghitung kebutuhan dana pensiun. Ya, saya share. Oke. Ya, udah kelihatan ya. Nah, oke. Nah, siapa sih ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang nggak mau menikmati masa pensiun dengan nyaman? Ya, berdua aja ya, nanti kalau anak-anak udah besar, udah pada merit ya, pensiun berdua lagi gitu ya. Nah, di webinar pertama kita udah berbicara tentang financial freedom ya. Memang pada saat pensiun yang terbaik adalah kita tetap bisa masih berpenghasilan pasif. Nah, namun kalau misalnya belum sampai ke sana, minimal sudah punya tabungan pensiun yang sudah ketahuan berapa nilainya. Supaya jangan sampai masa pensiunnya belum selesai, uangnya yang keburu habis, gitu kan. Akhirnya nanti jadi beban anak pada saat itu. Nah, jadi untuk menyiapkan masa pensiun itu sebetulnya ada 3 level. Yang pertama itu yang kita hindari adalah kita harus bekerja sampai usia pensiun, setelah pensiun masih kerja, itu kita hindari ya. Itu sebabnya kenapa ada hari ini, supaya kita bisa menyiapkan minimal kita bisa hidup dari tabungan. Dan yang lebih baik lagi bukan cuma hidup dari tabungan, tapi ada penghasilan pasif yang masih masuk. Gitu ya. Oke, saya mulai presentasi pensiun ini. Nah, ini asumsi ya Bapak Ibu, orang kebanyakan sudah mulai mengumpulkan aset itu di usia 35 tahun. Nah, di usia 35 tahun ini, pada saat pensiun usia 55 tahun, berarti ada dana yang kita sudah kumpulkan sejak masa muda. Ya. Nah, alias 20 tahun dari usia 35 dan asumsi pensiun usia 55. 20 tahun kita diberi kesempatan, diberi waktu untuk mencari uang, untuk menabung, ya. Sedangkan sekarang pun kita sudah ada pengeluaran, ya, sampai usia 75 sampai kita misalnya nih, harapan hidup dikasih umur sampai umur 75. Berarti dari umur 35 ke 75 ada 40 tahun lamanya kita menghabiskan uang. Sehingga 20 tahun mencari, 40 tahun menghabiskan, ya. Maka berarti kita harus menyimpan berapa persen? 50%. Karena mencari 100%, habiskan 50%. Ibarat kalau segitiga, ini segitiga sama kaki ya. Menghabiskan 50%-nya, karena ini 20 tahun, 20 tahun, sehingga kita mau nggak mau harus menyimpan 50% dari penghasilan kita loh. Dari sekarang. Nah, kalau kebetulan tabelnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa bikin gambar segitiga sesuai dengan usia Bapak Ibu masing-masing. Ya. Jadi misalnya saya kasih contoh. Kalau usianya misalnya 40 tahun, mau pensiun usia 55, kemudian diberi harapan hidup sampai 80 misalnya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi segitiganya itu seperti ini. Misalnya. Bisa kelihatan ya? Jadi ini tabel Bapak Ibu sekalian, ya.
yang bisa digambarkan masing-masing di rumah. Nah, nanti Bapak Ibu jadi kelihatan di sini berapa tahun lagi waktu untuk mencari uang dan berapa tahun kita menghabiskan uang sesuai dengan slide yang ada di depan ya. 40 ke 80 ini contoh di saya sih 4. Nah, ini di sini kayak gini contohnya. Jadi kalau usianya 40 sampai 80, sedangkan pensiun umur 55, 15 tahun lagi untuk mencari dan 40 tahun menghabiskan. Nah, jadi mesti saving berapa nih? Itu 15 banding 40 kan? Nah, 15 banding 40, kita bagi 5, 3 banding 8. Ya. Nah, ini. 3 banding 8. Kelihatan ya? 3 banding 8 itu yang dibelanjakan ya. Bukan di apa? Yang di saving bukan 3/8, yang di saving 5/8. Kenapa? Karena 3/8-nya itu di sini. 5/8-nya itu di usia 55 tahun, setelah usia 55. Ya. 3/8 itu boleh dihabiskan, 5/8 itu harus masuk ke saving, tergantung dari usia Bapak Ibu sekalian, usia pensiun Bapak Ibu sekalian, dan harapan hidup Bapak Ibu sekalian. Ya. Sampai sini jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau jelas maka, nah di usia 55 kita harus mempersiapkan asumsi ya, ini usia pensiun 55. Kita mau mempersiapkan usia dana pensiun itu berapa sih? Walaupun kita sudah menentukan mau pensiun usia 55, tapi kalau dananya belum terkumpul gimana? Berarti kita belum bisa pensiun di usia tersebut kan. Jadi lebih penting dananya daripada usia pensiun yang kita tentukan, gitu ya. Nah, bagaimana dengan jam sostek? Kalau di Singapura itu ada yang namanya jam sostek Singapura namanya CPF, Central Provident Fund. Kalau orang Singapura itu dari penghasilan mereka, dari gaji mereka, langsung sudah diambil oleh pemerintah 35 sampai 40%-nya loh untuk dana pensiun nanti. Gitu. Jadi kebayang ya, di negara Singapura itu tuh take home pay-nya alias uang yang dibawa pulang, gaji yang sudah dipotong itu sudah sedikit sekali ya, cuma 60% aja dari gaji sebetulnya gitu. Mau nggak mau masih cukup karena ya 40%-nya sudah diambil oleh pemerintah untuk dana pensiun orang tersebut. Bagaimana dengan Indonesia? Jam sosteknya itu hanya cuma 5%. Ya. Jadi kebayang nggak? Di Indonesia ya dana pensiun yang disiapkan oleh pemerintah hanya mengambil 5% dari gaji. Kalau diambil 40% kayaknya pada demo ya. 5% aja banyak yang masih ngomel gitu kan. Padahal dari grafik segitiga ini terlihat sekali bahwa kalau usia 35 mau pensiun usia 55 dan harapan hidup 75 bukan 5% dan bukan 40%, harus 50% sebetulnya. Gitu ya. Nah, dari jam sostek hanya mengambil 5% dari penghasilan kita, apa artinya? Artinya untuk di Indonesia, pensiun adalah urusan kita masing-masing. Alias jangan pernah mengandalkan jam sostek untuk dana pensiun. Ya. Oke, sampai sini dulu jelas ya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu lebih banyak menabung, bukan hanya tenang dengan jam sostek, karena grafiknya itu kita sebetulnya menabung harus lebih banyak daripada yang diambil pemerintah. Future value sama dengan present value dikali 1 plus I pangkat N, ini rumusnya masih sama. Ini sebetulnya rumus universal. Ya, alias kita kalau mau ngitung nilai masa depan, itu pakai rumus ini aja, mau untuk pendidikan, mau pensiun, itu tetap bisa. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang kita mau menghitung dana pensiun ya, kita ambil contoh, future value, Bapak Ibu silakan tulis di kertas masing-masing, ini untuk menghitung dana pensiun Bapak Ibu masing-masing ya. Present value dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, sekarang present value-nya adalah di tahun 2020 ini. Berapa sih
uang yang kira-kira Bapak Ibu ingin dapatkan setiap bulan, nanti kita kali 12, supaya masa pensiun Bapak Ibu, asumsi sekarang 2020 Bapak Ibu sudah pensiun, gitu. Apakah 10 juta per bulan cukup? Apakah 50 juta per bulan cukup? Itu tergantung masing-masing. Ya. Misalnya untuk makan, jalan-jalan, ingat ya, masa pensiun itu berarti setiap hari Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu ya, alias kita udah nggak kerja lagi. Jadi ngapain dong? Berarti kalau di rumah kan mungkin nonton TV ya. Kalau misalnya ada orang yang mau keluar rumah berarti ke mall, jalan-jalan atau keluar kota atau keluar negeri dan itu semua butuh uang. Nah, berapa kira-kira dana pensiun tahun 2020? Karena kita belum mau hitung uang nilai masa depan. Nanti kita mau hitung future value tapi pakai uang masa hari ini dulu. Misalnya buat saya tahun ini 10 juta sebulan itu cukup nyaman misalnya. Silahkan tulis. Ya. 10 juta sebulan. Oke, kita ambil contoh ya. Present value-nya saya silakan Bapak Ibu kalau mau hitung masing-masing menggunakan biaya hidup Bapak Ibu yang inginkan tahun ini. Saya ambil contoh 10 juta per bulan. Ya. Dikali ya. 1 ditambah I-nya itu inflasi. Inflasi untuk masa pensiun ini kita mau menikmati ini kan pasti tiap tahun ada kenaikan harga barang ya. Asumsinya misalnya kita samakan aja 10%, 0,1 10%, pangkat N. Nah, jadi kalau misalnya sekarang yang umurnya 40, mau pensiunnya umur 55, berarti N-nya 15 tahun lagi kan. 40 ke 55 itu 15 tahun lagi. Sedangkan kalau yang sekarang baru umur 35 tahun, mau pensiun di 55, itu berarti 20 tahun lagi. Jadi N-nya Bapak Ibu boleh isi sesuai dengan usia Bapak Ibu masing-masing. Gitu ya. N-nya misalnya sekarang anggap saja 40 ke 55, contoh yang saya, berarti 15 tahun. Nah, cara menghitungnya sama Bapak Ibu sekalian. Jadi, pakai kalkulator biasa saja, kita hitung pangkat. Yang 1 ditambah 0,1 itu jadi 1,1 pangkat 15. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung 1,1 pangkat 15? 1,1 kemudian pangkat 2 berarti kali sama dengan, ini udah pangkat 2, pangkat 3 sama dengan lagi, terus gitu ya, pangkat 4 tekan saja sama dengannya. Jadi kita hitung sendiri. Kalau saya ini pangkat 15, jadi hitung sama dengannya, ini pangkat 3, pangkat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kalau yang saya ketemu nilainya itu 4,17 dikali dengan 10 juta per bulan. Ya. Alias seperti ini jadinya. Perhitungannya. Bisa kelihatan? Ya. Future value sama dengan present value dikali 1 plus I pangkat N. Asumsi kalau 10 juta sebulan, inflasi 10% dan 15 tahun kemudian kita mau pensiun, berarti jadi berapa? Kita langsung kalikan 4,17 ini dikali dengan 10 juta. 41 juta per bulan. Ya, jadi 15 tahun kemudian angka 10 juta per bulan berubah menjadi 41,7 juta per bulan. Kita kalikan 12. Jadi setahun sama dengan kali 12 ya. 501,2 juta per tahun. Ya, jadi seperti ini. Future value sama dengan present value 1 plus I pangkat N. Ya. Kali 12. Kalau tadi hitungnya langsung sudah per tahun, nggak usah dikali 12 lagi ya. Kalau yang masih per bulan, kita kali 12. Nah, itu yang disebut dengan inflasi. Jadi sekarang sih kayaknya 10 juta sebulan kecil ya. Gitu. Padahal nanti 15 tahun kemudian, 10 juta itu nominalnya berubah menjadi 41 juta. Nah, alias 1 tahun 501 juta.
Nah, jadi saya pada saat pensiun mesti nyiapin uang berapa dong supaya saya bisa hidup dengan nyaman setiap tahun 501 juta. Gitu ya. Kalau ngitung gampangnya itu langsung aja dikalikan dengan harapan hidup ya masing-masing ya. Jangan cepat-cepat jadi pengen harapan hidupnya pendek ya. Ya kalau kita masih dikasih umur panjang ya kita mesti siapin ya, lebih baik kita siapinnya kepanjangan daripada terlalu pendek gitu kan. Nah, untuk laki-laki menurut survei sih harapan hidupnya biasanya di usia 70. Tapi kalau untuk wanita, entah ini kabar baik atau kabar buruk ya, lebih lama, yaitu usia 75 tahun. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya pensiun tadi usia 55 ke 75 untuk wanita, kan masih ada 20 tahun ya masa pensiun ini. Tinggal kita kalikan 501 juta sekian tadi per tahun dikali dengan 20 tahun dari 55 ke 75. Ya. Kita kali 20 tahun menjadi berapa? Rumusnya kali 20 yang tadi angkanya ya 10 miliar. Ya, Bapak Ibu sekalian udah bisa hitung? Kalau dari sampel saya itu uang yang harus tersedia di usia 55 tahun, asumsi mau pensiun selama 20 tahun, dana yang harus disiapkan adalah 10 miliar. Gitu. Nah, bagaimana cara menyiapkan uang 10 miliar nih, sedangkan waktu kita misalnya tadi kan usia 40 ke 55, hanya 15 tahun lagi. Ya berarti mau nggak mau kita sekarang harus menabung. Menabungnya itu boleh langsung sekaligus kayak deposito atau cicilan bulanan atau tahunan. Ya, oke. Saya akan kasih lihat lagi formulir tadi. Jadi financial planner Bapak Ibu yang mengundang pasti punya formulir seperti ini. Ya, formulir seperti ini masih pendidikan ya. Oke. Nah, ini dana pensiun. Nah, ya. Nah, jadi untuk menghitung detailnya juga ada tabelnya seperti ini. Gitu ya. Tapi kalau untuk hitung kasarnya seperti tadi juga udah langsung kelihatan. Jadi ketahuan ya, maksudnya berapa sih dana yang harus kita siapkan gitu. Nah, jangan lupa pada saat pensiun kita sudah nyiapin nih ya misalnya 10M. Jangan sampai di tengah jalan misalnya di usia 60 atau di usia 65 diminta sama dokter 1M, 2M, 5M. Kan nggak lucu gitu ya. Kita udah nyiapin begitu rapihnya tiba-tiba di tengah jalan bisa kecolongan karena dana kesehatan. Itu sebabnya lebih baik kalau kita menyiapkan dana pensiun itu sudah ada proteksinya. Ya, di Prudential ada polis namanya PGB, Pooling Generasi Baru. Itu juga di bulan ini ada cashback premi 1 bulan. Di dalamnya itu ada simulasi untuk merencanakan dana pensiun yang di dalamnya sudah termasuk proteksi kesehatan. Supaya pada saat kita menikmati masa pensiun tidak terganggu oleh ya biaya-biaya tak terduga seperti itu ya. Karena yang namanya gangguan kesehatan berapapun uangnya pasti akan rela kita bayarkan. Bahkan mungkin kita kalau terpaksa harus kerja lagi. Kalau uangnya misalnya habis oleh rumah sakit atau dokter gitu kan. Nah jadi di sini kita tuh bisa menyiapkan supaya masa pensiun ini lebih terjamin. Gimana kalau saya sehat terus? Nggak rugi kok. Ya, Bapak Ibu nanti bisa minta ke financial planner-nya bagaimana dibuatkan simulasi yang walaupun kita sehat terus pun dananya juga ya ada gitu sebesar premi yang disetor. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan kasih contoh bagaimana menghitung dana pensiun itu secara lebih detail. Gitu ya. Oke, ini saya ambil contoh menggunakan asumsi. Asumsinya ya umur 40 tahun ya usia saat ininya 40. Nah, di sini udah ada rumus-rumusnya sebetulnya ya. Dan
usia pensiun yang direncanakan, misalnya di sini, kita hitung usia 55. Enter. Nah, maka di sini terlihat 15 tahun lagi, ya, waktu pensiun kita, gitu. Waktu pensiun orang ini nih yang kita sudah akan hitung. Berapa penghasilan tahunan? Nah, penghasilan tahunannya misalnya, anggap saja 1 bulan 15 juta misalnya. Penghasilan tahunan 15 juta dikali 12. 1 tahun soalnya ya, 180 juta. Nah, kalau penghasilan kita 180 juta, berapa sih yang ingin diproteksi dari penghasilan ini? Nah, biasanya yang diproteksi adalah untuk biaya hidupnya. Gitu. Misalnya, dari penghasilan 180 juta, biaya hidupnya itu misalnya 80%. Nah, di sini kita persentase penghasilannya klik 80%. Jadi penghasilan tahunan yang diproteksi 144 juta. Ya, alias 12 juta sebulan. Dari 15 juta sebulan penghasilan. Gitu, ya. Kemudian dengan perkiraan persentase kenaikan penghasilan sebesar, nah ini inflasi. Nah, misalnya anggap saja inflasi 10%. Enter. Nah, uang 144 juta tahun ini 15 tahun kemudian menjadi 600 juta per tahun. Maksudnya itu. Oke. Nah, seperti rumus yang tadi kita hitung ya. Kemudian dana pensiun tahunan yang masih diterima. Nah, ini untuk pegawai negeri yang mendapatkan dana pensiun bisa diisi per tahun dana pensiun yang diterima berapa sih gitu. Biasanya berapa persen dari gaji pokok terakhir kan. Nah, itu ya. Ini bisa diisi di sini, tapi kalau yang bukan pegawai negeri ini dikosongkan saja. Nomor 5 adalah total kekurangan penghasilan. Jadi kalau 601 jadi 601 ya, asumsi dana pensiun tahunannya nggak ada. Nah, berapa tahun lamanya Anda menginginkan jaminan atas dana tersebut selama masa pensiun Anda? Nah, jadi ini asumsinya saya coba pakai wanita ya. Wanita, P itu pria, W itu wanita. Kemudian di sini, ini harapan hidupnya. Nah, tadi saya bilang ya kalau wanita 75 misalnya. Berarti 15 tahun mempersiapkan pensiun dan 20 tahun menikmati pensiun ya dari umur 55 ke 75. Nah, sedangkan nomor 7 adalah dana yang diperlukan untuk menutupi kekurangan penghasilan. Nah, ini artinya pada saat kita di usia 55 tahun, ya, kan kita tuh pasti punya tabungan yang dapat investasi gitu kan, setiap tahunnya berapa, ya. Misalnya saja, tingkat pengembaliannya itu kita dapat 1 tahun 12%, misalnya ya. Kemudian tingkat inflasinya 10% pada saat itu. Jadi di usia pensiun di masa pensiun kita mendapatkan tingkat bersih pengembaliannya itu 2%, yaitu dapat penghasilan dapat investasi, hasil investasi dikurangi inflasi. Jadi sebenarnya netnya itu tabungan kita bertambah 2%. Seperti itu maksudnya ya. Nah, di sini ada rumus berarti dana yang harus disiapkan di usia 55 adalah 10M. Gitu ya, 10M dan setiap tahun boleh ditarik 6%-nya saja dari 10M. Gitu. Setiap tahun dari sisa saldo tarik 6%-nya saja. Maka dana pensiun ini akan cukup menghidupi sampai usia 75 tahun. Nah, nomor 8 itu kalau mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah mulai menyiapkan dana pensiun. Misalnya ada deposito di bank ya, asumsi 6% deposito. Sekarang misalnya deposito saya itu ada 300 juta misalnya. Nah, berarti 300 juta sekarang, 15 tahun kemudian juga jadi ada 718. Ya, ini mengurangi kebutuhan dana pensiun yang 10M. Nah, kemudian ada aset liquid lain. Misalnya ada unit link misalnya ya, Bapak Ibu mungkin suka top up di Polis Prudential dengan misalnya rata-rata 10% per tahun. Ya. Nah,
Sekarang ada berapa nih nilainya gitu kan. Jadi Prudential tuh ada yang namanya PIA, Pooling Investor Account. Ini murni investasi ya. Misalnya sekarang itu present value-nya saya sudah nyiapin 500 juta misalnya. Nah, dengan 10% per tahun berarti di masa depan itu terkumpul 2M. Nah, ini asuransi yang C adalah asuransi tradisional yang misalnya pada saat usia 55 cair uang sekian gitu. Nah, ini boleh dananya langsung dimasukkan ke sini. Tapi kalau nggak ada dikosongkan saja. Jadi dana yang sudah tersedia adalah 2,8 M. 2,8 M ini berarti mengurangi kebutuhan yang 10 M ini kan. Ya, sehingga kekurangannya adalah 7,2 M ini. 7,2 M lagi. Ya, yang harus kita siapkan dari sekarang 15 tahun lamanya ya kalau asumsi 40 tahun sekarang. Nah, di sini ada pilihan bagaimana ingin menyiapkannya. Misalnya pengennya sekaligus deposito. Misalnya asumsinya 6% lagi. Kalau saya sekarang pengen nyiapin deposito, saya mesti nyiapin berapa sih supaya nanti di tahun ke-15 itu terkumpul 7,2 M. Nah, berarti sekarang harus punya 3 M. Bagaimana kalau mau dicicil per tahun? Asumsinya berapa persen nih gitu ya. Misalnya kalau unit link itu 10% asumsinya ya misalnya berarti siapkan saja 206 juta per tahun. Atau bulanan. Nah, ini 10% juga misalnya. Berarti 17 juta per bulan. Seperti itu. Ya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan karena ini maksudnya financial planner yang punya ya. Bapak Ibu nanti bisa minta dibuatkan simulasi atau dihitungkan sesuai dengan usia Bapak Ibu sekarang, usia pensiun, harapan hidup ya. Tapi kira-kira seperti itu cara menghitung detailnya ya. Tapi kalau cara menghitung secara garis besarnya pun Bapak Ibu sudah bisa menggunakan rumus yang future value tadi ya.